Di Gaza, bertahan hidup bukan hanya soal makanan dan air. Ini juga soal harapan, soal masa depan. Tapi, bagaimana jika uang tidak lagi bernilai dan pendidikan hampir mustahil didapatkan? Di tengah keterbatasan dan krisis yang terus memburuk, warga Gaza menghadapi kenyataan pahit. Uang hampir tidak ada, harga barang melonjak, dan kualitas kebutuhan pokok semakin menurun. Namun, ada satu inovasi yang membantu mereka bertahan, yaitu e-wallet untuk bantuan kemanusiaan. Sudah lebih dari 2 minggu sejak jalur masuk ke Gaza untuk semua kargo ditutup, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sudah terlihat. Di pasar yang harga-harga semakin naik dan kualitas serta variasi produk terutama hasil pertanian segar semakin menurun. E-wallet, solusi baru dari lembaga kemanusiaan, kini menjadi harapan terakhir banyak keluarga di Gaza. Dengan hampir tidak ada uang tunai yang tersisa, sistem ini memungkinkan warga membeli kebutuhan mereka sendiri. Saya berada di kota Gaza, di depan sekolah utama. Masalah utama yang dihadapi orang-orang di sini adalah kurangnya uang tunai fisik untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Disinilah inovasi dimulai. Sektor swasta bersama dengan aktor kemanusiaan sedang mempromosikan penggunaan dompet digital. Yang ini memungkinkan orang untuk menerima bantuan kemanusiaan secara langsung dalam bentuk digital, dan mereka bisa menghabiskannya di supermarket. Dengan e-wallet, warga Gaza bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Namun, ada satu masalah besar. Jika pasokan barang tidak masuk, maka uang digital ini pun menjadi tidak berarti. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OCHA memperingatkan, selama perbatasan masih ditutup, harga akan terus naik dan masyarakat akan semakin kesulitan. Untuk menghindari penurunan yang pasti dari situasi yang sudah katastrofik, jalur masuk ke Gaza untuk kargo harus segera dibuka kembali. Selain soal hajat hidup dan urusan pangan, warga Gaza juga harus memikirkan soal pendidikan anak-anak mereka. Meski banyak sekolah hancur dan dijadikan tempat pengungsian, Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA telah membuka 130 pusat pendidikan sementara di Gaza. Kini, sekitar 47.000 anak bisa kembali belajar secara langsung. Sangat penting agar gencatan senjata ini bertahan. Sangat penting bagi kita untuk memberikan struktur, harapan dan masa depan bagi anak-anak ini dan keluarga mereka. Jika tidak, satu generasi akan berada dalam risiko. Pendidikan tidak bisa dinegosiasikan. Sangat penting agar anak-anak ini bisa melanjutkan studi mereka. Mereka yang tidak bisa kembali ke sekolah tetap belajar secara daring, meski dengan tantangan besar. Jaringan internet yang terbatas, listrik yang sering padam, dan bahkan kurangnya perangkat menjadi hambatan utama. Saya punya 8 anak perempuan, jadi semuanya belajar dengan satu ponsel. Kami tidak mampu menyediakan ponsel untuk masing-masing. Selain itu, sulit untuk mendapatkan internet. Tingkat pendidikan mereka sekarang jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak belajar seperti dulu. Tidak ada fasilitas, tidak ada ponsel, tidak ada internet, tidak ada listrik. Kehidupan kami sangat sulit. Dan pendidikan sangat sulit. Tidak ada sekolah seperti dulu. Di Gaza, perjuangan bukan hanya soal bertahan hidup, ini tentang hak untuk hidup dengan bermartabat, tentang anak-anak yang berhak belajar, juga tentang keluarga yang berhak mendapatkan makanan. Di tengah segala keterbatasan dan tantangan, sekitar 2,1 juta warga Gaza tetap bertahan di tanah kelahiran mereka. Meski sebagian besar dari mereka baru saja kembali dari pengungsian akibat konflik, semangat untuk melanjutkan hidup tak pernah padam. Dengan tingkat pengangguran mencapai hampir 80% dan lebih dari 360.000 bangunan rusak atau hancur, mereka terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Sampai jumpa.